Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berasal dari nasab yang mulia dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Beliau memperkenalkan dirinya dengan bertutur, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Ismail alaihissalam dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Quraisy Bani Hashim dan memilihku dari Bani Hashim. Beliau tinggal di desa yang jauh dari perkotaan, alam yang segar dan suasana serba alami. Dengan bekal hati yang suci, Muhammad kecil tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merusak citranya di hadapan umatnya di kemudian hari. Ditinggal oleh bapaknya sejak kecil, kemudian ibunya, lalu kakeknya yang benar-benar menyayanginya. Memelihara kambing yang mampu membuat Muhammad sabar akan segala cobaan. Sering juga berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat, ikut armada dagang suku Quraisy. Selain karena terlahir di keluarga mulia, Muhammad juga mengerjakan perbuatan yang mulia pula, menjadi pemersatu umat dengan meletakkan kembali Hajar Aswad. Muhammad menjelang usia kematangannya 40 tahun secara insentif melakukan perenungan tentang hakikat hidup. Agar tujuan dakwah yang telah diterapkan oleh Rasul tidak bergeser, beliau mengambil langkah-langkah gemilang yang tercatat dalam sejarah sebagai manusia yang paling berhasil menyebar ajarannya. Beliau mengambil langkah-langkah bertahap dalam dakwahnya, yaitu tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Masuk Islam saat ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasul, dan orang-orang yang mampu memegang rahasia yang pertama kali masuk dalam ajaran Islam adalah Khadijah, kemudian dilanjut dengan Zaid bin Harits, Ali bin Abi Thalib, dan teman dekat yaitu Abu Bakar serta para sahabat yang lain. Mereka masuk Islam secara rahasia pula. Ayat-ayat yang turun saat itu adalah ayat-ayat pendek yang memiliki perhentian yang indah, penyampaian yang tenang, dan sejalan dengan kondisi yang sensitif. Meskipun mereka berusaha dengan tidak menampakkan perbedaan dengan masyarakat umumnya, tetapi akhirnya berita tentang tersebarnya ajaran baru tercium. Muhammad Al-Ghazali berkata, berita tentang dakwah Islam akhirnya terdengar juga oleh orang-orang Quraisy, namun mereka tidak menaruh perhatian terhadapnya. Tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk di Mekah dimulai pada tahun keempat kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Adapun metode yang dilakukan oleh Nabi pada tahapannya adalah mengundang Bani Hashim ke rumahnya. Undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Syafa, menyatakan sikap tegas terhadap hakikat ajaran yang dibawa dan mengecam keyakinan keliru yang tersebar di masyarakat. Hal ini dilakukan setelah turun ayat 94 surat Al-Hijr, melakukan pembinaan dan pengkaderan insentif di rumah Arkam bin Abil Arkam, menyuruh sebagian kaum hijrah ke Habasyah dengan tujuan menyelamatkan sebagian iman kaum muslimin dari fitnah pada tahun kelima kenabian. Tahapan dakwah di luar Mekah berlangsung dari akhir tahun ke-10 kenabian sampai hijrah ke Madinah. Dalam tahun ini Rasulullah melakukan beberapa langkah dalam menjalankan aktivitas dakwah, yaitu melakukan perjalanan ke Taif, menawarkan Islam ke kabilah dan pribadi-pribadi. Bait Aqabah 1, Bait Aqabah 2, sarana dakwah pada saat Nabi di Mekah. Nabi Muhammad menggunakan sarana fisik Masjidil Haram, Bukit Syafa, rumah beliau, tablik terbuka. Sedangkan sarana non-fisik yang digunakan Nabi adalah hubungan Rasul yang sangat dekat dengan Allah, kejujuran pribadi Rasul, kehati-hatian dan kewaspadaan, menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik. Itulah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah.